Pak Afrimal, mau bicara langsung atau saya bacakan? Dari UPBJ. Halo, ya. Pak Afrimal. Ya, dokter. Ya, halo. Dokter, ini penghargaan terhadap dokter ini. Karena COVID-19, luar biasa. Pak Dokter, apa kabar? Baik. Baik, ya. Silakan Pak untuk bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Dipersilakan Pak. Mohon izin nih Pak Yus, PhD. Siap Pak Dokter Abrizal, semoga sehat selalu Pak. Iya, Afrimal Pak. Ya, Afrimal ya. Ya, monggo Pak. Saya pernah adakan webinar ID dengan Prof. Edi Haris yang dari Undip. Nanti salah satunya untuk perlindungan hukum bagi dokter atau tenaga kesehatan itu ada semacam mediasi penal yang kemarin itu sudah diusulkan di DPR, masuk dalam prolegnas DPR. Kira-kira gimana pendapat Pak Yus terhadap mediasi penal, karena itu urusannya ke pidana Pak itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Abrizal. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Jadi menurut ilmu hukum saya begini Pak, dokter itu adalah profesi yang sama dengan, hampir mirip dengan lawyer, yaitu officium libellium. Itu profesi yang mulia. Kita memuliakan orang dalam bidang hukum, dalam hak asasi manusia, dalam hak untuk menuruti hukum. Itu kemuliaan kita memperjuangkan manusia ke dalam hukumnya. Tapi bagi dokter itu istimewa juga, karena memuliakan orang untuk supaya sehat, untuk supaya panjang umur, dan untuk supaya hidupnya sejahtera. Nah, di dalam pidana ada sebuah kriteria tersendiri. Misalnya undang-undang profesi dokter ini sampai sejauh mana tingkat pidananya itu dapat dilihat atau tidak dapat dilihat. Sementara di dalam pemeriksaan sakit penyakit yang dilakukan oleh dokter tersebut tidak serta-merta yaitu kematian, sakit, dan lain sebagainya itu dari tim medis menurut ilmu hukum saya. Tetapi ada penyakit yang mungkin yang sifatnya sudah crowded lah menurut saya. Tiba-tiba diperiksa mati dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan wacana tentang katakanlah malprakata dan sebagainya. Itu belum tentu juga menurut saya Pak Dokter. Karena maka dokter itu adalah ahli di bidang kesehatan. Jadi di dalam hal ini saya sangat setuju. Jadi tidak serta-merta dokter itu harus dikriminalkan di dalam tindakannya. Dilihat dulu secara hukum, dilihat dulu secara fakta, dilihat dulu secara bukti. Jadi tidak serta-merta itu dapat dikatakan tindakan yang salah menurut saya. Jadi saya setuju saja. Karena untuk menjamin profesi dokter itu untuk lebih berani lagi di dalam Di dalam memeriksa seseorang. Tapi kalau nanti takut-takut, ya menurut saya hukum ini juga harus dapat melindungi semua profesi menurut saya. Agar profesi-profesi itu juga bertindaknya itu sesuai dengan alur-alur yang sudah diamanatkan oleh profesi masing-masing. Begitu kira-kira Pak Dr. Afrizal. Bagaimana kira-kira? Ya, ini salah satu rasa was-wasnya dokter. Ya, kira-kira itu namanya defensive medicine ya Pak Yus, PhD ya. Karena selama ini kan persepsi dari aparat penegak hukum itu kadang-kadang sedikit tidak ada kesesuaian dengan yang menurut pandangan kami dalam profesi dokter. Karena selama ini kalau saya lihat itu hakim memakai pasal 359 dan 360 KUHP. Padahal kalau kita itu kan ya kalau kita bicara langsung lah ke dugaan malpraktek dokter itu kan berarti kan leg spesialis. Ya, betul. Nah itu jadi kalau hanya memakai pasal 359, 360 semua dokter bisa kena nanti. Ya, jadi betul. Jadi artinya memang perlu formulasi hukum yang jelas. Saya kira mediasi penal itu ya mungkin karena Pak Yus juga setuju, saya ikut setuju Pak. Cuman masalahnya sekarang ini
ketika kita berbincang dengan Prof. Edi OS Harris yang dari Undip, sampai sekarang belum dibicarakan di Prolegnas DPR. Jadi sebenarnya kami juga agak sedikit was-was dan kami cenderung defensive medicine jadinya gitu, Pak. Jadi persepsi dari aparat penegak hukum dalam bidang kami itu sebenarnya itu mereka kadang-kadang tidak bisa membedakan antara risiko medik dengan malpraktek. Risiko medik itu kan biasa sebabnya kan karena hal-hal yang tidak diduga dari pemberian sesuatu tindakan atau obat. Ya. Jadi bukan istilahnya intensional atau offset atau bukan gitu ya termasuk. Cuma kadang-kadang persepsi itu oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim kadang-kadang mereka tidak dulu berkonsultasi dengan MKDKI. Mestinya mereka konsultasi dengan MKDKI sehingga mereka dapat menemukan bahwa ini ada pelanggaran disiplin kedokteran dalam ilmu kedokteran gitu. Sayangnya selama ini dalam integrated criminal justice system itu nggak berjalan itu, Pak. Saya perhatikan dari beberapa kasus itu. Contohnya di Manado, kasihan banget itu dokter yang diduga langsung dibuat tersangka gitu. Juga di Aceh itu kasusnya juga dokter bedah. Padahal di Aceh itu kasusnya itu reaksi yang tidak diduga oleh pemberian obat yang sebenarnya obat sendiri itu tidak menimbulkan reaksi ruam-ruam dari seluruh tubuh. Itu namanya Stephen Johnson syndrome. Tapi pengacaranya langsung mengarahkan ke pidana, kata ini termasuk malpraktek dokter gitu. Jadi beberapa kasus yang membuat kami was-was. Ya semoga aja ini mercy panel cepat direalisasikan dalam prolegnas. Saya kira gitu aja komentar saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Jadi begini, Pak Dokter. Kalau saya melihat dari segi statement hukum, makanya pihak kepolisian itu, ini kan dunia hukum berkembang. Dunia hukum bukan kriminal yang dimaksud oleh pidana saja, tapi ada pidana-pidana khusus dan sangat khusus. Khusus artinya pidana yang biasa di luar dari pidana umum. Yang sangat khusus itu adalah pidana kedokteran. Makanya penyidik itu tersebut harus didampingi seorang dokter menurut saya. Kalau saya sebagai lawyernya, saya tidak serta-merta memandang seperti itu. Ini masalah medis. Jadi kalau mau nyidik tidak serta-merta hanya SH saja. Tidak serta-merta hanya MH saja. Tapi harus ada ilmu kedokterannya. Jadi kanitnya pun harus punya ilmu kedokterannya. Sehingga tersambunglah itu sebuah BAP yang benar-benar menyatakan pidana medis. Jadi bukan pidana umum atau bukan pidana khusus, tapi pidana medis. Nah, ini yang perlu terobosan-terobosan di dalam panel tersebut, agar di setiap penyidik-penyidik itu disediakan juga ahli-ahli medis, supaya tidak bertabrakan ilmu kriminal biasa dengan pidana khusus dan khusus. Nah, pidana khusus dan khusus itu bedanya ada jaraknya juga. Nah, pidana terkhusus, saya menyebut terkhusus. Terkhusus itu adalah medis, karena hanya orang medislah yang mengetahui bagaimana reaksi orang itu sembuh, reaksi orang itu akan mati, reaksi orang itu akan cacat, hanya dia. Tetapi dia harus menjadi ilmu kepolisian medis, menurut saya seperti itu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan yang harus dibuat oleh pemerintah, karena hukum ini melebar ilmunya itu. Jadi ilmu hukum itu sangat lebar sekali. Jadi tidak serta-merta seorang bribka, seorang petugas polisian, seorang jaksa yang notabene-nya itu hanya fakultas hukum saja, lalu dia memvonis. Kalau saya jadi kuasa hukumnya, saya lawan itu, Pak. Anda dari mana membuat seperti ini? Anda jelaskan dulu arti daripada pusing itu apa, misalnya katakan. Anda tahu nggak artinya pusing? Kan begitu. Dari lambungkah dia datang, dari jantungkah dia datang, atau dari pikiran dia datang? Nah, jadi menurut saya sangat setuju kali, karena hukum itu kan tadi kan saya bilang memberikan suatu jaminan kepada seseorang sebagai hak asasi manusia.
Semoga panel diskusi di DPR RI terlaksana, Pak. Ya. Saya sangat setuju sekali dalam hal ini. Ya. Ya, itu Pak Dr. Afrizal. Ya, terima kasih. Kebetulan itu tesis saya di Magister Hukum, Pak. Wih, luar biasa. Sukses selalu, Pak. Iya, amin, Ya. amin. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Buy everything now with Shopee's $1 Million discount. Over 3,000 great deals to be found. Discover top brands. Shop the best deals. Save big with amazing discounts. Hurry, don't miss out.